Selamat sore teman-teman, nama saya Immanuel Bima Prakoso dari Fakultas Teknologi Pertanian, dan saya akan menjelaskan 3 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg dalam mata kuliah pendidikan agama. 3 pertanyaan itu adalah: yang pertama, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalankan relasi dengan sesama meskipun berbeda sara, dan agar hubungan tersebut harmonis dan maju sejahtera bersama? Ada banyak hal yang berkaitan tentang pertanyaan itu, dan ini adalah jawabannya. Menurut agama Katolik, agama Katolik mengajarkan apa yang dinamakan cinta kasih sesuai dengan Injil Matius bab 22 ayat 39 yang berbunyi, "Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri." Dan menurut saya sendiri, pandangan pribadi saya, manusia adalah makhluk yang sosial yang diartikan bahwa membutuhkan orang lain. Karena manusia memiliki sifat itu, pasti di dalam lubuk hati manusia, selain kesombongan, manusia juga memiliki sifat yang dinamakan cinta kasih. Dan menurut saya cinta kasih itu lebih kuat daripada ego, yang dapat menyebabkan ego itu turun dan membuat suatu kondisi yang harmonis dan sejahtera demi kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi. Dan tidak dilupakan, kesejahteraan itu untuk sesama juga. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikanlah kutipan kitab suci tersebut. Pertama, kapitalisme menurut Wikipedia adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh ekonomi pasar. Saya tidak mencari yang berada di kitab suci, tapi saya mencari yang berada di KGK, Katekisme Gereja Katolik, yang nomor 2425, yang berbunyi, gereja telah menolak ideologi totaliter dan ateis yang dalam waktu-waktu itu akhir ini bergandengan dengan komunis atau dengan sosialisme. Selanjutnya, pertanyaan yang selain itu adalah, apa itu individualisme? Menurut Wikipedia, individualisme adalah merupakan suatu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Di pihak ini juga, Gereja Katolik menolak individualisme dan keunggulan absolut di hukum pasar tertentu, karena manusia dalam cara kerja kapitalisme itu tidak menyerupai rencana Tuhan, dan itu berbunyi pada Matius 22 ayat 39. Pengaturan ekonomi secara eksklusif oleh rencana sentral merusak hubungan masyarakat secara radikal. Pengaturan yang semata-mata melalui hukum pasar melawan keadilan sosial, karena ada berbagai kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi di tempat pasar. Selain itu juga, Pak Greg menanyakan, konsumerisme. Apa sih konsumerisme itu? Konsumerisme itu adalah merupakan paham atau ideologi yang menjadikan seorang atau suatu kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang secara berlebihan. Nah, di sini juga agama Katolik tidak setuju dengan hal ini, karena dalam kisah Yesus sendiri, dan ini dikutip dari Paus Fransiskus, menjelaskan bahwa kisah hidup Yesus menjelaskan bahwa hal tersebut sangat-sangat salah dan sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kepada manusia-manusia kita selama Yesus hidup. Karena Yesus hidup dalam kesederhanaan, kemurahan, dan rendah hati. Dan selain itu, kita
mendengar kisah Yesus harus kembali ke jalan yang benar untuk hidup sederhana dan mengandalkan Tuhan yang Maha Esa. Yang terakhir dari pertanyaan 2 adalah hedonisme. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan mendapat bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang mungkin menyakitkan dan menyebabkan orang itu jatuh. Dan saya mencari dalam kitab suci, dalam Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21a. Pada dasarnya yang berbunyi bahwa hedon untuk menuruti keinginan tubuh dan daging kita sendiri adalah suatu hal yang tidak terpuji. Karena hedon adalah melanggar hak-hak orang lain. Setelah itu pertanyaan ketiga, yaitu yang dalam kitab suci ada berbicara tentang kiamat. Nah, dan dalam hal ini Pak Greg bertanya, dijelaskan dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat atau apocalypse karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah konsep kiamat. Sebelum terjadi kiamat, saya mengambil dari kisah kiamat yang besar, yaitu kisah 10 tulah Mesir. Sebelum terjadi hal itu, Mesir adalah agama yang telah melupakan Allah karena merasa mereka yang paling benar dan paling hebat. Dan melihat situasi ini, Tuhan ingin memberikan sedikit pelajaran bagi bangsa Mesir. Dan apa yang terjadi selama konsep ini? Tulah Mesir atau 10 tulah adalah 10 bencana yang didatangkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas bangsa Mesir. Dikarenakan Mesir yang tidak patut dan melupakan Allah. Dikisahkan dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 12 untuk meyakini Firaun untuk membebaskan agama Israel dari perbudakan dan pergi ke tanah Kanaan. Tulah-tulah itu juga sebagai hukuman kepada Allah dewa di Mesir. Tulah-tulah ini juga disebutkan di dalam kitab suci. Selama yang terjadi dalam kiamat tersebut adalah pertama, sungai dan semua sumber air berubah menjadi darah, tulah pertama. Tulah kedua, bintang-bintang menjadi amfibi. Tulah ketiga adalah nyamuk. Tulah keempat adalah lalat pikat. Tulah kelima adalah penyakit. Tulah keenam adalah bara yang tidak bisa disembuhkan. Tulah ketujuh adalah hujan es bercampur api. Tulah kedelapan adalah belalang. Tulah ke-9 adalah kegelapan. Dan tulah ke-10 adalah kematian anak-anak sulung dari semua keluarga Mesir. Itu yang terjadi di dalam 10 tulah selama masa itu. Dan apa yang terjadi sesudah 10 tulah itu adalah bahwa agama Tuhan Yesus ingin mengajarkan untuk membebaskan bangsa-bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dan yang menyebabkan akhirnya bangsa Israel bebas dan dapat membentuk dunia yang baru sendiri, terbebas dari perbudakan bangsa Mesir. Sekian dan terima kasih. Nama saya Immanuel Prakoso. Sampai jumpa di pertemuan agama selanjutnya. Terima kasih.